Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ramadhani Wijiono dengan NIM 2511111320003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem urepoetika atau sistem urinaria pada laki-laki dan juga pada perempuan. Jadi sistem urinaria itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah ginjal atau kidney. Nah, seperti yang kita tahu, kidney itu berfungsi untuk memproduksi urin. Jadi ginjal itu menyaring darah, lalu membuang limbah metaboliknya, serta mengatur cairan dan elektrolit dalam tubuh, sehingga terjadilah urin. Nah, ginjal ini ukuran panjangnya itu rata-rata 11 sampai 12 cm, memiliki lebar 5 sampai 7 cm dan juga tebal 2 sampai 3 cm. Nah, berat ginjal pada laki-laki dan juga pada perempuan itu memiliki perbedaan. Kalau pada laki-laki itu sekitar 125 sampai 175 gram. Kalau pada perempuan itu 115 sampai 155 gram. Nah, ada beberapa struktur penting pada ginjal. Yang pertama adalah renal artery. Renal artery itu berfungsi untuk membawa darah masuk ke dalam ginjal. Lalu ada juga namanya renal vein. Renal vein itu berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal. Lalu juga ada ureter. Nah, ureter ini seperti pipa tabung yang menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Lalu ada juga struktur pentingnya yang bernama adrenal gland. Itu merupakan kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon. Nah, kita lanjut ke komponen yang kedua. Komponen kedua ini adalah ureter. Ureter ini tuh berfungsi untuk mengangkut urin dari ginjal ke kantung kemih, dan dia itu berbentuk seperti pipa otot dan bergerak dengan gerakan peristaltik. Nah, ureter ini terletak di samping tulang belakang. Dia itu menembus panggul kecil dan berakhir di posterior kantung kemih. Lalu selanjutnya untuk komponen selanjutnya ada urinary bladder atau kantung kemih. Nah, kantung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin secara sementara sebelum kita keluarkan. Dia itu bisa mengembang dan menahan urin hingga beberapa ratus mililiter gitu. Namun pada saat urin itu sudah terisi sekitar kurang lebih 250, itu kita sudah memiliki dorongan untuk buang air kecil. Nah, untuk komponen selanjutnya adalah uretra. Jadi uretra ini berfungsi untuk mengalirkan urin keluar tubuh. Dia itu pada pria lebih panjang dan dia itu melewati penis, sementara pada wanita itu umumnya lebih kecil dan pendek. Dan dia itu bentuknya lurus. Nah, teman-teman, uretra pada pria dan wanita itu memiliki perbedaan panjangnya. Kalau pada wanita itu pendek, itu sekitar 3 sampai 4 cm dan itu tuh mudah infeksi. Tapi kalau pada laki-laki itu sekitar 20 cm, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu prostatic uretra, lalu membranous uretra sama spongy uretra. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk lebih rinci sedikit mengenai kidney atau ginjal. Jadi, ginjal itu memiliki beberapa bagian-bagian utama. Yang pertama itu korteks. Korteks ini adalah lapisan luar ginjal di mana dia itu tempatnya glomerulus dan sebagian besar nefron. Ini tempat filtrasi darah. Lalu yang kedua ada medula. Medula ini terdiri dari renal pyramids, tempat terjadinya konsentrasi urin. Lalu yang ketiga itu ada renal papilla. Renal papilla itu ujung piramida tempat urin keluar menuju calyces. Lalu untuk selanjutnya ada minor calyces. Minor calyces itu struktur berbentuk cawan kecil yang menampung urin dari papilla. Lalu selanjutnya ada major calyces. Nah, major calyces ini itu gabungan beberapa minor calyces, yaitu menyalurkan urin ke renal pelvis. Nah, untuk struktur selanjutnya ada renal pelvis. Renal pelvis ini tempat penampungan utama urin sebelum urin itu masuk ke dalam ureter. Selanjutnya ada renal column atau Bertin. Nah, Bertin ini adalah jaringan korteks yang berada di antara piramida. Fungsinya itu untuk memisahkan piramida medula. Lalu ada fat in renal sinus, yaitu lemak yang mengisi rongga sinus ginjal sebagai pelindung struktur internal. Nah,
selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur ureter. Jadi ureter di sini terdiri menjadi 4 bagian, yaitu abdominal part, pelvic part, intramural part, sama intravesical part. Jadi saya akan menjelaskan tentang abdominal part dulu. Jadi abdominal part ini adalah bagian ureter yang berada di rongga abdomen atau perut. Nah, itu dia tuh dimulai dari renal pelvis dan turun mengikuti dinding posterior abdomen. Lalu yang kedua adalah pelvic part. Nah, pelvic part ini dia tuh masuk ke rongga pelvis, rongga panggul gitu. Yaitu berjalan di atas pembuluh iliaka. Lalu bagian yang ketiga adalah intramural part. Intramural part ini adalah bagian ureter yang menembus dinding kantung kemih. Lalu bagian yang ketiga adalah intravesical part. Intravesical part ini adalah bagian ureter di dalam kantung kemih sebelum terbuka di urethral orifice. Ya, ini berfungsi sebagai valve supaya urin tidak reflux kembali ke ureter. Nah, ureter itu memiliki 3 penyempitan. Penyempitan yang pertama adalah ureteropelvic junction atau UPJ. Lalu yang kedua adalah iliac crossing atau pelvic brim. Yang ketiga adalah ureterovesical junction atau UVJ. Nah, kira-kira itu tadi beberapa struktur lebih rinci sedikit mengenai ureter. Selanjutnya kita akan masuk ke urinary bladder atau yang sering kita sebut itu kantung kemih. Nah, jadi kantung kemih itu memiliki 3 permukaan utama, 1 apex dan 1 neck. 3 permukaan utama di sini yaitu adalah posterior surface, fundus atau base-nya. Nah, posterior surface ini disebut fundus atau basis dan itu merupakan dinding belakang kantung kemih. Lalu yang kedua adalah anterior surface. Nah, anterior surface ini permukaan depannya kantung kemih. Itu dia memiliki kontak dengan symphysis pubis, lalu memiliki kontak juga dengan retropubic space of Retzius. Lalu yang ketiga adalah superior surface. Nah, superior surface ini adalah permukaan yang atas. Dia itu ditutupi oleh peritoneum. Lalu saat kantung kemih itu penuh, dia tuh akan mengembang ke arah abdomen. Nah, lalu selanjutnya adalah 1 apex yang saya sebutkan tadi. Itu namanya apex of the bladder. Yaitu bagian yang paling ujung di depan dan terhubung dengan median umbilical ligamen, yaitu bekas urakus. Lalu neck yang saya sebutkan tadi itu ada neck of the bladder. Jadi neck of the bladder ini adalah bagian paling bawah kantung kemih dan dia itu meruncing ke arah uretra. Dia itu mengandung internal urethral sphincter, yaitu otot polos, dan dia itu berfungsi untuk mengatur pengeluaran urin. Jadi ada beberapa struktur penting yang ditunjuk pada gambar kantung kemih tersebut, yaitu yang pertama ada urethral openings. Nah, urethral openings ini adalah lokasi masuknya ureter itu menuju bladder atau kantung kemih tersebut. Itu terletak di posterior wall dan masuk secara miring. Lalu yang kedua adalah trigon. Trigon ini adalah area yang berbentuk segitiga dan tidak ada rugae. Lalu yang selanjutnya ada detrusor muscle. Detrusor muscle itu adalah otot polos tebal pada dinding kantung kemih. Dia itu berfungsi mengembang saat urin masuk, lalu mengkontraksi saat kita tuh buang air kecil gitu. Lalu selanjutnya adalah rugae. Nah, rugae ini adalah lipatan-lipatan pada dinding bladder atau kantung kemih dan memungkinkan bladder ini mengembang sampai menampung kurang lebih itu 400 sampai 600 liter urin. Lalu selanjutnya adalah internal dan external sphincter. Yang pertama ada internal urethral sphincter, itu berada di neck atau di bagian lehernya. Dan yang kedua adalah external urethral sphincter, itu lebih distal. Jadi teman-teman, ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi itu, ringkasan dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kantung kemih itu memiliki bagian posterior, anterior, superior, apex dan neck, detrusor dan trigon. Jadi banyak sekali struktur-struktur dari sistem urinaria itu, dan yang saya jelaskan ini baru
sedikitnya, baru beberapa saja. Lalu ada juga perbedaan antara kantung kemih laki-laki dan kantung kemih perempuan. Jadi ringkasannya seperti ini. Kalau pada pria itu, kantung kemih itu berada di atas prostat dan itu terbagi menjadi 3. Kalau misalkan pada wanita, kantung kemihnya itu berada di depan uterus dan uretranya itu pendek. Oh ya, kalau pada laki-laki itu uretranya panjang, saya menyebutkan. Nah, persamaannya yaitu kantung kemih pada pria dan pada wanita itu sama-sama di belakang sifisis pubis, yaitu bagian atasnya ditutup peritoneum. Nah, sekian penjelasan mengenai sistem urinaria dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, karena ini sepeda pengetahuan saya, dan saya juga mohon maaf karena situasi yang lumayan berisik dan mungkin mengganggu suara saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.